Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang perancangan tugas dari rancangan perkerasan lanjut. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Arif Budiman dengan NIM F1121043, ada Trisnarto Wahyu Ramadan dengan NIM F1121121, dan ada juga Teguh Prasetyo dengan NIM F1121061. Adapun metode yang kita gunakan yaitu metode PCI atau Pavement Condition Index. Pavement Condition Index atau PCI digunakan untuk menilai kondisi jalan. PCI memberikan gambaran tentang tingkat kerusakan dan keausan pada permukaan jalan, baik itu jalan aspal, beton maupun material lainnya. Adapun literatur yang kita gunakan yaitu Shahin MY 2004 Pavement Management for Airports, Road and Paving Laws, Second Edition, Elsevier, London. Yang kedua itu ada PUPR 2016 Penentuan Indeks Kondisi Perkerasan atau IKP, SE Menteri PUPR 1 sampai 79. Nah, ada pun yang ketiga Hardianto HC 2015 Pemeliharaan Jalan Raya, Perkerasan Drainase Longsoran, edisi kedua Gajah Mada University Press Yogyakarta. Hierarkinya yaitu keterangan status jalannya jalan kota, fungsi jalannya jalan kolektor, sistem jalan jalan sekunder, tipe jalan 2/2 UD, dan kelas jalan yaitu kelas jalan 2. Ya, kami mengukur dari jalan Garuda STA 0800 sampai 900. Nah, ini adalah foto-foto studi kasus yang kita lakukan di jalan Garuda. Kemudian beralih pada tabel 1 hasil survei kerusakan jalan Garuda. Yang pertama itu terlihat pada dokumentasi jenis kerusakannya retak pinggir dengan tingkat kerusakan tinggi, yaitu banyak butiran lepas di sepanjang tepi perkerasan. Kemudian kemungkinan penyebabnya ialah kurangnya dukungan dari arah lateral dari bahu jalan, kemudian drainase kurang baik, dan kembang susu tanah di sekitarnya, dan konsentrasi lalu lintas berat di dekat pinggir perkerasan. Kemudian untuk perbaikannya ialah material yang buruk dibongkar dan digantikan dengan material baik dan dipadatkan. Kemudian yang kedua, membuat saluran drainase yang mampu mengalirkan air dengan lancar. Beralih ke dokumentasi yang kedua yaitu lubang tingkat kerusakan sedang atau medium, yaitu kedalaman lebih dari 50 mm dengan diameter antara 200 sampai 450 mm. Kemungkinan penyebabnya ialah campuran material lapisan permukaan kurang baik. Kedua yaitu kurangnya perawatan atau pemeliharaan pada perkerasan jalan sejak dini. Kemudian untuk perbaikannya, pembongkaran lapisan permukaan dan pondasi. Yang kedua, pengisian campuran aspal dan pemadatan lapisan permukaan. Beralih ke dokumentasi yang ketiga yaitu letak memanjang dengan tingkat kerusakan rendah atau low, yaitu dengan lebar letak maksimal 10 mm. Gerakan arah memanjang akibat kurangnya gesek internal dalam lapis pondasi atau base tanah dasar, sehingga lapisan tersebut kurang stabil. Yang kedua, adanya perubahan volume tanah di dalam tanah dasar oleh gerakan vertikal. Dan yang ketiga, pengaruh tegangan termal atau akibat perubahan suhu akibat kurangnya pemadatan. Dan untuk jenis perbaikannya ialah pengisian retakan dengan campuran aspal dan pasir. Perhitungan nilai kondisi perkerasan menggunakan metode PCI pada stasiun 0+800 sampai 0+900 pada kerusakan retak pinggir diberi kode 7 dengan tingkat kerusakan high atau tinggi. Nilai kuantiti diambil dari panjang kerusakan tersebut, yaitu 0,080 meter, 0,044 meter, 0,030 meter, dan 28 meter, sehingga totalnya menjadi 28,154 meter. Lalu nilai density didapat dengan membagi nilai total dengan luas segmen, sehingga didapatkan nilai density-nya 4,692. Kemudian deduct value-nya adalah nilai pengurangan, didapatkan 26. Menentukan jumlah pengurangan izin maksimum dengan rumus MI sama dengan 1 tambah 9 dibagi 98 dikali 100 dikurang HDVI. HDVI merupakan nilai pengurangan terbesar. Jadi 1 ditambah dalam kurung 9 dibagi 98 tutup kurung dikali
buka kurung 100 dikurang 26 dalam kurung, sehingga didapat hasilnya yaitu 7,79 lebih besar dari 2. Q merupakan bilangan DV yang nilainya lebih besar dari 2. Untuk menentukan total deduct value atau TDV dengan menambahkan seluruh nilai pengurang individual seperti 26 ditambah 4 ditambah 2 sehingga hasilnya yaitu 32. Perhitungan CDV atau corrected deduct value ditentukan dari Q dan TDV dengan menggunakan nilai koreksi dalam kurva koreksi. Untuk jalan dengan perkerasan beton aspal, iterasi dilakukan sampai Q sama dengan 1 dengan mengurangi nilai-nilai pengurangan yang nilainya lebih besar dari 2 diubah menjadi 2. Pada nomor 1 bisa dilihat deduct value-nya 26, 4, dan 2 sehingga TDV-nya adalah 32 dan Q-nya 2. Dari hasil ini kita bisa lihat pada kurva koreksi untuk nilai pengurangan totalnya 32 dan Q-nya 2. Ditarik lurus didapatkan CDV-nya adalah 26. Kemudian kita hitung kembali yang diubah adalah deduct value-nya yang lebih dari 2 diubah menjadi 2. Di sini saya mengubah 4 menjadi 2 sehingga nilai TDV-nya berkurang menjadi 30 dan Q-nya menjadi 1 karena Q adalah jumlah deduct value yang lebih dari 2 hanya 1 sehingga didapatkan pada kurva koreksi TDV-nya 30. Didapatkan TDV-nya yaitu 28. Kemudian nilai PCI dihitung dengan mengurangkan nilai 100 dengan CDV maksimum sehingga PCI sama dengan 100 kurang 28. Hasilnya yaitu 72. Maka bisa dilihat pada PCI rating 72 berada di antara 70 dan 85 sehingga kondisi perkerasannya termasuk very good. Oke, mungkin untuk itu saja penjelasan kami tentang tugas perkerasan jalan ini. Sekian dan terima kasih.